Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Zahra, Fatona, Imelda Febrianti, Anissa Zahra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi bisnis syariah. Tema ini sangat penting untuk dipahami karena ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yaitu nilai Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Mengenai definisi ekonomi syariah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek muamalah atau hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, tetapi juga menanamkan konsep akidah dan keimanan seorang muslim kepada Allah. Hal ini tercermin pada perilaku, akhlak, etika, dan seluruh tindakan nyata umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga aktivitas ekonomi menjadi suatu bagian dalam ibadah. Lalu, apa saja prinsip dasar sistem ekonomi syariah? Yang pertama adalah sumber daya sebagai titipan. Harta dan sumber daya yang dimiliki manusia dianggap sebagai titipan Allah. Oleh karena itu, cara memperoleh dan mengelolanya harus melalui usaha yang halal dan dilakukan secara bertanggung jawab. Dua, kolektivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam Islam digerakkan secara berjamaah atau kolektif demi kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan individu semata. Prinsip ini menekankan sepentingnya kerjasama dengan solidaritas dalam masyarakat. Ketiga, keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Dalam sistem ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan distribusi kekayaan yang secara adil. Tidak ada boleh untuk penumpukan kekayaan pada segelintir orang, sehingga terciptanya pemerataan dan keadilan sosial. Keempat, zakat sebagai instrumen distribusi. Zakat merupakan kewajiban bagi yang mampu sebagai bentuk solidaritas ekonomi. Zakat berfungsi untuk sebagai instrumen distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang tajam. Kelima, larangan riba. Praktik riba atau bunga dilarang dalam ekonomi syariah karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain. Sistem ini menekankan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai dasar sistem ekonomi syariah? Sistem ekonomi syariah dibangun di atas prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai dasar ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan duniawi, tapi juga untuk bentuk ibadah. Penjelasan pertama yaitu nilai-nilai dasar sistem ekonomi syariah yaitu kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan bersifat relatif. Hakikatnya, semua milik Allah, manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah yang diberi amanah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya dengan kedua, kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha dan juga berinovasi selama tidak melanggar syariat dan juga tidak merugikan orang lain. Ketiga, keadilan. Keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap transaksi dan distribusi kekayaan. Tidak boleh ada penindasan, kecurangan, atau ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Keempat, tanggung jawab sosial. Setiap individu dan pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memastikan kesejahteraan bersama. Dalam sistem ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual dan moral. Seperti Quran surat dalam Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Seperti tadi Quran surat yang sudah dibacakan bahwasannya prinsip prinsip utama yang pertama yaitu larangan riba. Riba adalah penambahan nilai atas pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman secara tidak adil. Islam melarang riba karena mengandung unsur eksploitasi dan merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yaitu larangan goror, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Transaksi yang mengandung ketidakpastian seperti menjual barang yang belum dimiliki atau tidak jelas spesifikasinya termasuk dalam goror. Yang ketiga adalah larangan maisir, yaitu perjudian atau spekulasi tinggi yang bertentangan dengan prinsip kerja keras dan keadilan. Ekonomi syariah menolak praktik yang merugikan satu pihak demi keuntungan tiba-tiba bagi pihak lain. Di sisi lain, ekonomi syariah menekankan pada prinsip halal, yaitu bahwa setiap kegiatan ekonomi harus menggunakan barang dan jasa halal dan baik. Kegiatan yang melibatkan minuman keras, daging babi, atau praktik curang tidak dibenarkan. Prinsip keadilan juga sangat penting dalam ekonomi syariah. Setiap pihak harus mendapatkan haknya secara seimbang, tidak boleh ada yang dirugikan atau dimonopoli. Kemudian ada prinsip tanggung jawab sosial. Ekonomi dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Disinilah peran zakat, infak, dan sedekah sangat penting. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menyucikan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah, baik wajib maupun sunnah, sedangkan sedekah bersifat sukarela, sebagai bentuk kasih sayang dan empati kepada sesama. Kini kita masuk ke akad dan kontrak syariah. Akad adalah dasar dari transaksi dalam ekonomi syariah dan semuanya harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan kejujuran. Yang pertama, ada murabahah. Ini adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga beli barang dan margin keuntungannya. Cocok untuk pembiayaan seperti pembelian rumah atau kendaraan melalui bank syariah. Selanjutnya yaitu musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal untuk suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan proporsi modal. Selanjutnya adalah mudharabah. Nah, mudharabah ini merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana sementara pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah dan jika rugi hanya modal yang hilang kecuali ada kelalaian dari pengelola. Yang terakhir yaitu ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas manfaat barang atau jasa. Contohnya menyewa properti, kendaraan, atau bahkan tenaga kerja. Ada juga ijarah muntahiyah bitamil, di mana setelah masa sewa kepemilikan berpindah. Dengan prinsip-prinsip dan akad ini, ekonomi syariah akan menciptakan sistem yang berkeadilan, aman, dan memberi keberkahan bagi semua pihak. Lembaga dan produk keuangan syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Apa saja lembaga keuangan syariah? Ada 3 lembaga utama dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama, bank syariah, kedua asuransi syariah, dan yang terakhir pasar modal syariah. Masing-masing mempunyai peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sesuai ajaran Islam. Pertama, bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Contoh produk bank syariah meliputi tabungan syariah yang berbasis akad wadiah atau mudharabah, pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Kedua, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem saling tolong-menolong atau ta'awun antara peserta dengan prinsip saling menanggung resiko. Dana kontribusi peserta akan dikelola secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ketiga, pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa produk dalam pasar modal syariah antara lain sukuk, yaitu obligasi syariah, saham syariah, yaitu saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perdagangan dan investasi syariah. Setelah memahami lembaga dan produk keuangan syariah, kini kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu perdagangan dan investasi dalam perspektif syariah.
Dalam Islam, aktivitas ekonomi seperti berdagang dan berinvestasi bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang menegakkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Itulah sebabnya syariat Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan etika Islam. Mekanisme halal dalam perdagangan. Dalam Islam, perdagangan diperbolehkan selama memenuhi syarat halal. Artinya, tidak mengandung riba atau bunga, tidak ada penipuan atau garar, tidak menjual barang haram, dan adanya kejelasan akad antara penjual dan pembeli. Investasi syariah. Investasi syariah adalah penanaman modal yang dilakukan dengan cara dan instrumen yang sesuai dengan prinsip Islam. Contohnya, investasi dalam bisnis halal dan etis. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudorobah, investasi dalam sukuk dan saham syariah. Tujuan utama investasi syariah bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga keberkahan dan keseimbangan sosial. Selanjutnya yaitu ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis syariah adalah seperangkat prinsip moral dan hukum Islam yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar dilakukan dengan adil, jujur, bertanggung jawab, bebas dari riba, goror, yaitu ketidakpastian, dan masyir, yaitu judi. Tanggung jawab sosial dalam Islam atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan usaha tidak hanya demi keuntungan atau profit, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan dengan dasar nilai-nilai Islam. Yang pertama itu ada keadilan. Keadilan secara bahasa berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks muamalah dan bisnis, keadilan adalah perilaku yang seimbang, tidak berat sebelah, serta memberikan hak kepada setiap pihak sesuai porsinya. Dalam Islam, keadilan bukan hanya prinsip sosial, tetapi kewajiban syariat yang harus dijaga dalam seluruh transaksi, baik antara penjual dan pembeli, majikan dan pekerja, produsen dan konsumen, maupun antara sesama pelaku bisnis. Ada dalil tentang Quran surat An-Nahl ayat 90 mengatakan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua ada kejujuran. Kejujuran adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan kebenaran, tidak berbohong dan tidak menipu dalam segala aspek kehidupan. Dalam bahasa Arab, kejujuran disebut sidik, yang berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan fakta. Ada beberapa contoh kejujuran. Yang pertama yaitu adanya pondasi kepercayaan, yang kedua menghindari goror dan penipuan, yang ketiga menjaga keadilan dan etika bisnis, yang keempat menghindari riba dan praktik haram. Selanjutnya ada anti monopoli dan persaingan sehat. Islam sangat menekankan keadilan dalam struktur pasar karena monopoli sangat merugikan konsumen dan mematikan usaha kecil. Ada 3 makna tentang anti monopoli dan persaingan sehat. Yang pertama itu melarang praktik ihtikar atau penimbunan dan monopoli pasar. Yang kedua menjaga agar semua pelaku usaha memiliki akses yang adil. Yang terakhir ada persaingan harus dilakukan secara etis dan tidak menjatuhkan lawan secara dolim. Hadis riwayat Muslim mengatakan, siapa yang memonopoli yaitu barang kebutuhan, maka ia berdosa. Lalu ada kepedulian sosial. Kepedulian sosial dalam Islam yang juga dikenal sebagai mas'uliyah ijtimaiyah adalah tanggung jawab moral dan spiritual setiap individu atau lembaga untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya mereka yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan. Contoh-contoh implementasi kepedulian sosial dalam ekonomi syariah. Yang pertama, memberikan zakat secara tepat sasaran untuk membantu yang membutuhkan. Yang kedua, mengelola dana sosial seperti wakaf untuk membangun fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir, pelaku usaha memastikan praktik bisnisnya tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada kepedulian lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia memiliki tugas suci untuk menjaga dan memelihara bumi, bukan merusaknya. Tanggung jawab ini mencakup pelindungan terhadap sumber daya alam, flora, fauna, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam Islam, hal ini sangat penting karena manusia adalah khalifah di bumi
atau wakil Allah yang diberi amanah untuk mengelola dan menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, yaitu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, lalu ada tentang muamalah. Muamalah adalah seluruh bentuk hubungan sosial antar manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi, terutama dalam bidang ekonomi dan transaksi harta, seperti jual beli, sewa, utang piutang, kerjasama usaha, dan lain sebagainya, yang diatur menurut prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, ada beberapa pokok-pokok bahasan utama tentang muamalah. Yang pertama, yaitu ada akad atau kontrak syariah. Akad adalah kesepakatan antara belah dua pihak yang menjadi dasar hukum dalam transaksi. Jenis-jenis akad yang pertama ada akad taharu atau sosial, yaitu hibah, wakaf, atau pinjaman tanpa bunga. Yang kedua ada akad tijarah atau komersial, yaitu jual beli atau bai, sewa atau ijarah, dan bagi hasil atau mudorobah musyarakah. Lalu yang kedua ada jual beli atau bai, transaksi pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara sukarela dan saling ridho. Syarat jual beli sah yang pertama itu ada objek jelas, halal, tidak najis. Yang kedua ada harga jelas dan disepakati antar kedua belah pihak. Yang terakhir tidak ada unsur penipuan, goror, atau riba. Jenis-jenis jual beli yang pertama ada bai murabaha atau jual beli dengan margin. Yang kedua ada bai salam, yaitu bayar di awal dan barang di akhir. Yang terakhir ada bai istihna, yaitu pesanan produksi. Nah, lalu yang terakhir ada sewa ijarah. Transaksi pemanfaatan jasa atau barang dalam waktu tertentu dengan imbalan atau ujrah. Contohnya yaitu sewa properti, sewa kendaraan, dan ijarah muhtahiyah bitamlik, yaitu sewa beli dalam perbankan syariah. Nah, lalu yang terakhir ada larangan dalam muamalah. Transaksi dilarang jika mengandung unsur yang pertama riba, yaitu tambahan dalam pinjaman. Yang kedua ada goror, yaitu ketidakpastian. Yang ketiga ada masyir, yaitu judi atau spekulasi. Yang keempat ada zolim atau merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir ada ihtikar, yaitu monopoli atau penipuan. Sekian, terima kasih.